ngoding teman-teman. Alhamdulillah, akhirnya kita ngoding. Pertama ulun ucapkan terima kasih dulu ya buat teman-teman yang sudah berkenan hadir. Kita mulai bolehlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, sehat walafiat. Terus semoga juga teman-teman hari ini santai ya. Kita malam Sabtu. Semoga teman-teman lagi pada santai dan bisa menyimak dengan baik gitu tentang materi kita hari ini. Materi kita hari ini itu adalah membahas tentang langkah pertama kita menggunakan TensorFlow. Nah, akhirnya teman-teman setelah sekitar berapa bulan ya? Hampir 2-3 bulan kita membahas tentang konsep kayak gitu. Sekarang kita akan membahas tentang kita akan sedikit masuk ke dunia perkodingan. Nah, jadi kita akan ngoding, tapi ngoding tipis-tipis saja teman-teman. Ngoding tipis-tipis saja. Sudah direkam nggak Ardi? Yang rekam ada. Halo? Oke, thank you. Sebelumnya ada yang pernah tahu lah atau pernah dengar lah apa itu TensorFlow gitu. Kayak mana guys? Ada yang pernah tahu atau ada yang pernah dengar gitu tentang TensorFlow? Boleh dikirim di chat ya teman-teman. Halo guys, suara ulun jelas loh. Oke, dengar aja tapi nggak tahu. Oke, nah dengar aja tapi nggak tahu. Pernah tapi kurang tahu. Nah jadi thank you ya teman-teman buat tanggapannya. Jadi singkatnya itu logonya ya teman-teman. TensorFlow itu library teman-teman. Library. Jadi kalau misalnya di library itu kan perpustakaannya. Kalau misalnya kalau teman-teman sudah pernah ngoding gitu atau apa, itu kan ada yang namanya kalau di C atau CPP itu kayak stdio kayak itu. Nah, itu tuh standar input output gitu. Nah, ini namanya adalah TensorFlow, teman-teman. Nah, jadi dia itu library di mana kita tuh cuman tinggal panggil kode-kodenya aja. Karena mereka yang sudah menyiapkan misalnya di sana ada perhitungan, ada fungsi atau ada apa, itu mereka urusannya. Kita tinggal panggil. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk library. Nah, jadi kenapa sih kita harus ada library seperti ini? Kan kita bukan nggak mungkin ya teman-teman. Kita pengen belajar. Terus kalau misalnya terlalu banyak yang harus kita lakukan sebelum misalnya kita sudah paham konsep nih, terus kita harus ngoding panjang lebar. Nah, itu kan agak merepotkan. Nah, jadi mereka menyediakan yang namanya library ini, teman-teman. Untuk salah satunya adalah machine learning. Ya. Nah, kira-kira gitu. Di sana tuh juga ada fungsi matematika dan lain-lain kayak gitu. Kayak fungsi matematika, ada aljabar linear di sana, ada kalkulus, tapi kita nggak perlu ngitung itu. Gitu. Oke, selanjutnya itu teman-teman juga bisa baca ya, itu adalah open source software library untuk data flow dan differential programming. Differentiable programming. Nah, oke, selanjutnya kenapa sih gitu harus TensorFlow? Ada banyak teman-teman, kita bisa pakai PyTorch kalau teman-teman pernah dengar ya. Salah satunya itu kalau nggak salah PyTorch gitu. Nah, jadi TensorFlow ini itu TensorFlow ini itu buat teman-teman yang ada forum di sebelah boleh juga diikuti ya di sebelah ya. Fokus ke perkuliahan teman-teman dulu. Kalau nggak salah ada Zoom ya di sebelah. Di MSIB bisa teman-teman ikut aja di sana dulu. Di sini kan nanti ada recordnya gitu. Nah, oke.
TensorFlow itu dia ini teman-teman, enak gitu buat make buat deep learning. Nah, terus dia juga fleksibel teman-teman. Dia juga portable karena kita bisa pakai di Google Colab juga. Kita bisa pakai apa? Kita bisa pakai di handphone bisa. Terus kita bisa pakai buat data center, kita bisa pakai buat CPU atau GPU, dia bisa jalan. Dan yang terakhir itu adalah dia open source teman-teman. Nah, selanjutnya, oke. Nah, hari ini kita akan coba nih hands on. Kita coba menggunakan TensorFlow, pakai yang namanya bikin neural network. Kan beberapa waktu yang lalu kita pernah kan bahas tentang neural network. Nah, jadi kita akan menggunakan neural network untuk mengklasifikasikan gambar, gambar pakaian. Kayak sneakers, terus kaos, kayak gitu. Nah, jadi datanya di sini itu ada, nanti kita akan coba main 70.000 data, teman-teman, dengan 10 kategori. Nah, kategorinya itu nanti itu yang dinamakan dengan label karena jenis-jenis baju, jenis-jenis pakaiannya. Terus 70.000 itu adalah si apa ya namanya? Si contoh gitu, si gambarnya nanti. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan atau ini langsung potong aja ya teman-teman. Oke. Nah, caranya gimana? Kita hari ini kita coba untuk live code ya, hands on code. Teman-teman bisa akses ke link itu. Bentar ya teman-teman. Oke. Nah, teman-teman bisa akses ke link itu. Terus kita akan coba nanti bermain dengan Google Colab. Kita akan coba activate buat runtime-nya sama run code-nya. Nah, kita potong sampai di sini dulu ya. Kita stop presenting. Saya akan present untuk layar yang lebih gede. Oke. Nah, ini terlihat ya teman-teman. Selanjutnya tapi yang ikut MSIB bisa raisen lagi. Siapa aja? Mana ya codingan? Oh, ini. Nah, jadi saya sudah ada nyoba beberapa ya teman-teman. Ini dia. Terus ini kita hapus aja dulu semuanya. Supaya enggak ini, supaya lebih menantang. Oke, udah clear ya. Nah, jadi ini kelihatan lah. Atau mau kita gede ini kontrol plus ya. Nah, kayak gitu. Terus ini kita tutup saja. Nah, jadi ini TensorFlow ya teman-teman. Ini Google Colab ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa nanti menggunakan Google Colab saja. Nggak perlu komputer yang spesifikasinya tinggi gitu. Kita udah bisa ngoding untuk machine learning ya. Kita bisa ngoding Python di situ menggunakan Google Colab. Nah, oke, bentar ya. Oke. Ada satu. Okay. Welcome Safira. Nah, ini dia. Nah, kita taruh gini masih kelihatan. Oke. Terlihat ya teman-teman, di sebelah kiri ini adalah untuk tutorialnya, di sebelah kanan nanti kita coba untuk masukin kodenya. Ini kayaknya kegedean deh. Itu aja kali. Nah, jadi yang pertama kita import dulu tuh library-nya. Apa aja yang akan kita gunakan di sana. Kalau teman-teman mau sambil ngoding boleh.
Nah, untuk kodenya sendiri itu dari sini teman-teman, from, future, import, absolute import, division, terus print function. Nah, sampai ke ujung sini. Oke? Iya, di sini ada nih. From, future, import, absolute, import. Oke, terus division. Oke, nah terus kita print function. Wih. Oh, ini. Nah, itu kita import yang baris paling atas itu ya teman-teman. Jadi ini hanya untuk manggil ini aja, manggil library gitu. Manggil library, apalagi ya library itu. Oke. Nah, terus selanjutnya kita import si TensorFlow-nya. Jadi library TensorFlow-nya juga kita import. Terus kita import yang namanya Keras, teman-teman. Untuk fungsinya sendiri saya kurang apa ya, kurang memahami, tapi di apa biasanya untuk belajar pemula itu kita pakai Keras. Oke, misalnya di sini import TensorFlow. Terus as TF. Nah, TF itu apa? Di situ kan import TensorFlow STF gitu. TF itu apa? TF itu adalah apa ya? Jadi kalau di Python ini itu ini yang TensorFlow ini itu namanya tadi library teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya kita tiap kali bilang TensorFlow apa waktu kita ngoding kita ketik TensorFlow, TensorFlow, TensorFlow. Nah, itu kan nanti ini kepanjangan gitu kodenya. Jadi udah kita bilang aja kita panggil si TensorFlow-nya, kita namakan dia adalah TF. Oke? Nah, kita namakan dia TF. Nah, terus dari TensorFlow kita juga akan nge-import yang namanya Keras. Ini telan aja ya, soalnya saya kurang ngerti juga nih untuk yang bagian ini. Yang kenapa harus Keras gitu. TensorFlow import Keras. Nah, jadi dari TensorFlow kita mau ngambil si Kerasnya. Nah, terus kita import lagi nih yang namanya NumPy. NumPy itu juga adalah library, teman-teman. Itu biasanya kita gunakan untuk mengelola data. Oke, iya, mengelola data. Jadi import, wait, ini bakal lebih asik kalau layoutnya cuman auto. Ini kita kecilin. Oh, sidebar gini aja kali. Kecil banget ya. Spotlight. Nah, udah. Oke. Nah, oke. Sampai mana tadi? Sampai di bagian import. Oke, di sini. Import NumPy. NumPy itu dia untuk mengelola data, teman-teman. Jadi misalnya datanya tuh kayak ada tabel, ada tabel, ada kolom. Nah, itu kita bisa pakai NumPy. NumPy SNP. Itu apa? S6NP. Itu sama ya, teman-teman. NP itu yang kita bilang namanya tadi. Nah, terus kita import lagi nih. Import matplotlib. Gitu ya. Oke, matplotlib as plt. Ini untuk ngeplotting ya, teman-teman. Untuk yang itu kayaknya telan aja dulu. Nanti kita lanjutkan. Nah, oke. Selanjutnya tadi kita ada di kode tadi kan kita ada bahas TensorFlow sama Keras. Tadi TensorFlow itu adalah library, kita udah kita udah bahas sebelumnya. Nah, terus untuk Keras itu apa sih? Jadi Keras itu ternyata dia adalah API untuk membuat membuat sama ngetrain si model di TensorFlow.
Nah, jadi API ternyata si Keras ini adalah API untuk membuat dan nge-training model di TensorFlow. Nah, terus untuk linknya nanti akan saya kasih tentang informasi lebih lanjut tentang Keras API ini. Tapi intinya itu teman-teman. Oke, kita next. Nah, di sebelah itu ada arsitektur. Kita coba gedein dulu. Nah, oke. Nah, jadi yang akan kita pakai ini teman-teman itu namanya adalah TensorFlow 2. Kalau teman-teman notice tadi ada nggak di sini? Oh, nggak ada. Nah, TensorFlow 2 kira-kira untuk arsitekturnya itu seperti ini. Jadi kita itu melakukan training, kita bakal membaca ya, nge-read sama nge-preprocess data, terus pakai TensorFlow Hub-nya, pakai API si Keras dengan Pre-Made Estimator nih saya kurang ngerti juga. Nah, terus nanti akan kita bikin jadi model. Intinya seperti itu sih. Nah, nanti baru bisa kita si model yang kita bikin dengan TensorFlow tadi bisa kita jadikan untuk model yang bisa kita jalankan di browser gitu, atau kita jalankan di Android, iOS atau Raspberry Pi. Nah, terus kita juga bisa ngebinding dia jadi bahasa lain, jadi C, Java, Go, C#, Rust, R, dan lain-lain. Oke, kita next aja lah, soalnya ulun kurang ngerti juga di bagian situnya. Nah, selanjutnya ini adalah untuk kita tadi baru main sampai sini teman-teman. Bentar. Oke. Kita baru main sampai yang nge-import si TensorFlow tadi. Nah, selanjutnya yang ini adalah datasetnya teman-teman. Tadi kan ada yang sebelumnya kita saya bilang bahwa nanti kita akan coba membagi apa ya? Oh, oke. Kita akan coba menebak lagi. Kita akan coba mengklasifikasi. Nah, itu dia, mengklasifikasi dari gambar ini, teman-teman. Gambar ini itu berdasarkan namanya. Jadi misalnya ini apa, ini jaket gitu, ini sendal misalnya. Nah, kita balik ke codingan ya. Semoga teman-teman paham ya, nangkep gitu buat ini. Oke. Ah, ini dia nih. Nah, kita coba geser ke kiri. Nah, di situ tuh kan ada tuh yang fashion, MNIST, fashion, MNIST, dan seterusnya. Nah, jadi kita coba dari gambar tadi. Nah, si dataset ini itu namanya MNIST, teman-teman. Nanti teman-teman bisa searching saja atau bisa googling saja buat MNIST-nya. Tapi intinya itu adalah dataset, teman-teman. Dataset yang biasa digunakan untuk belajar buat menggunakan TensorFlow. Nah, di situ teman-teman ada tuh, lihat nih yang kotak warna putih. Nah, di kotak warna putih itu apa sih maksudnya? Jadi di sana itu maksudnya gini. Kita ngambil dataset dari Fashion MNIST dari sini ya, teman-teman. Nah, datasetnya itu didapat dari si Keras dataset Fashion MNIST. Oke, ini API-nya tadi. Terus kita ambil data di dalamnya itu terbagi menjadi dua, teman-teman. Ada yang untuk training, ada yang untuk testing. Oke? Nah, terus di dalam training dan testing itu ada yang namanya image, ada yang namanya label. Kalau misalnya teman-teman ikut yang pertemuan minggu lalu, jadi si image ini adalah X-nya, si label ini adalah Y-nya, teman-teman. Nah, jadi gambar-gambar ini tadi ini akan dinamakan X, ya. Terus untuk labelnya itu nanti adalah nama-nama dari gambar tersebut gitu. Nah, sini kita coba ya.
fashion emis. Oke, sama dengan eras dot dataset. Oke, dot fashion emis sama dengan datanya itu tadi ada data training ya. Training. Oh, train image ya. Sorry. Train image. Terus ada juga train labels. Ini kita geser aja. Oke, terus kita ambil juga data test image. Test image dulu ya. Test image baru test label. Nah, datanya itu kita ambil dari fashion emnis ini. Fashion emnis dot load data. Oke. Semoga nggak ada yang oke. Nah, jalannya aman ya teman-teman. Mungkin kalau di tempat teman-teman dia akan ngedownload dulu gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu teman-teman. Halo, ada pertanyaan? Kalau ada bisa langsung drop aja di itulah di apa? Di chat atau raise hand. Ada pertanyaan kah? Oke, kayaknya nggak ada lah. Nanti kita bisa lanjut. Oke, nah, jadi dari apa nanti itu gambar-gambar ini tadi itu akan kita bagi menjadi 10 label teman-teman. Jadi ada t-shirt, ada trouser, ada pullover, ada dress coat, sandal, dan seterusnya. Kenapa kita labelnya kita mulai dari nol? Karena di pemrograman itu kita biasanya kan menghitungnya itu dari nol. Nah, nanti gambarnya itu kita apa ya? Kita masukin ke dalam NumPy istilahnya 255 pixel gitu. Ya, intinya gitulah. Telan aja yang tadi, intinya dari gambar ini kita bikin kita pisah-pisah, kita jadikan dengan label yang seperti ini. Jadi ada t-shirt tadi dan lain-lain. Nah, ini untuk bikin labelnya dari ini tadi. Nah, jadi tinggal kita urutkan teman-teman. Add label. Oke, kita ngoding lagi ya. Kita ngoding juga. Bentar. Oke, ada. Last name. Dengan pakai kurung siku. T-shirt das pop. Oke. Terus selanjutnya ada browser over dress code itu kalau nggak salah jas hujan ya. Code sandal shirt sneaker bag ankle boot. Ini harus kita masukin ini ya tanda kurung siku tanda petik untuk menandakan bahwa dia itu adalah string atau array.
Nah, jadi kita sudah masukin ya teman-teman. Kalau hampir aja. Kalau misalnya misal nih mau astagfirullah anjing. Pesan nggak bisa dari tadi. Oke, nih kalau misalnya nih kita print ya, kita print uh, last name gitu. Nah, nanti dia akan muncul. Wih. Oh, print. Nah, udah bisa nih harusnya nih. Nah, kita print itu ada astagfirullah belum dicari. Itu ada mau izin charger dulu. Itu ada masuk dia tuh t-shirt, trouser, pullover, dress code dan lain-lain. Kalau teman-teman ngerasa kecepatan atau kelambatan, bilang aja ya. Nanti kita cepati gitu, atau kita lambati. Nah, kalau misalnya ini kita print nih, berapa banyak nih? Iya, berapa banyak sih silabelnya? Dengan yang ketiga alun error. Oke, yang di mana? Yang TensorFlow ini kah? Labnya dia akan ada 10. Oke. Bisa lihat ininya codingannya? Share screen boleh? Atau Pian kirim kodenya aja di ini. Di apa di chat. Oke. Kita coba ya. Nah, itu kan wait. From TensorFlow .python ke import training fashion and needs. Coba. Nah, ada error. Oke, thank you. Errornya ada di keras datasheet version total version ini keras. Oh, di sini. Bentar, mana ya? Version ini load data. Bentar dapat Jona. Oh, tuple object nggak punya load data. Kok bisa ya? Bentar. Ulun coba yang punya ulun. Nah, attribute load data. Loh, kok bisa? Dengan kedua import dataset. Yang mana Lom? Wait, itu mungkin salah di codingan kedua yang bagian import. Oh, pyplot. Oh, ini ya. Andri coba share screen, Pang, Andri. Loh, kok tadi punya saya antum anyem pas masuk kodenya Andri. Biar deh. Halo Andri. Beda sekarang punya lu jadi nggak bisa.
Fashion Amnes. Ya, thank you Andri. Kita ke sebelah dulu ya. Gak bisa dicum. Amnes. Oh, fashion amnesnya nggak ke define. Kalau fashion amnesnya nggak ke define, sampai SNP udah met high plot. Ini harusnya aku geram isinya. Oh iya, kalau di itu tuh dia pakai ini ya, pakai pipeline ya. Ini bukan pakai matplotlib, pakai pipeline. Tuh, nggak bisa juga tetap. Ya, label keras. Bedanya sama. Tuple object has no attribute load data. Punyanya fashion English. Ngomong dong. Ulun kayak bicara sama hantu. Ini ya. Di blok kedua sama di blok kedua beda sama yang punya Kaush. Oh, ini ya di blok kedua. Tadi tuh di sini sebujurnya matplotlib jadi matplotlib gitu nah. Nah, kita balik ke sini fashion ini sama dengan Kera. Oh iya beda cek. Pakai pipeline. Pas BLT keras ya satu nggak bisa ya. Oh, tapi ini sudah masuk di sini. Masa gara-gara ini dong? Asli buta ulun nah, ada yang bisa bantu guys? Tadi perasaan mau deh waktu ulun coba sebelum ini. Kelasnya juga sudah ada sih. Kita coba. Nggak bisa. Ada. Sudah masuk di sini. Pas nanti kita coba tambah di bawah.
Oh. Oh, tapi punya ulun nggak bisa. Load.data ya? Ngomong dong nggak. Ulun bingung lah. Ulun bisa Kak yang itu load underscore data yang benar tuh. Ini load underscore data loh, tapi nggak masuk ya. Coba jangan langsung sama dengan, jadi habis keras dataset fashion MNIST di enter dulu sama dengannya dihapus, bisa lah. Wait. Nah, itu. Oh sama Nah, lah. ini bisa. Dia kan data siapa? Data MNIST-nya ini tuple. Nah, tuplenya itu nggak punya load data. Tapi di bawahnya dia masuk sih, sudah masuk ya karena error. Itu karena yang atas pang tadi kayaknya. Yang di sini. Mungkin. Ntar dulu ulun coba restart ini dulu. Gimana ya cara nge-restart? Oh, nggak salah di sini. Nah, ini dia nih. Di rantai ada juga Kak. Di yang kiri. Apa tuh nama? Kiri. Ini. Atas, yang atas. Beneran time di bawah judul. Nah itu. Oh, ini. Nah, ya. Mulai ulang. Kita mulai ulang aja lah. Nggak tahu kan, nggak dapet ininya. Oke, kita sidebar coba. Lihat presentationnya kita ini. Nah, ini udah keulang ya teman-teman. Jadi tadi kita sampai sini, terus yang ini juga yang nge-import masing-masing itu. Nah, nanti data di sini dia masuk. Baru deh kita cobain. Nah, kayaknya dia cuma bisa satu kali deh. Coba kita run 2 kali. Tetap bisa dia, kocak. Oke, saya tidak tahu di mana itunya ya, di mana errornya. Nah, terus selanjutnya, oh ya punya Andri bisa setelah di restart ulang. Pada bikin sudah. Halo Andri, kayaknya Andri masuk ini sebelah juga lah. Karena jagin bongnya. Oke, aman ya. Sorry ya teman-teman, kita banyak ininya, banyak potongnya, semoga nanti bisa diedit. Nah, terus ini juga untuk kelasnya, kita bikin jadi dia 10 kelas teman-teman. Terus kalau misalnya kita print untuk panjang kelasnya, ya dia 10 gitu. Untuk listnya yaitu yang dari kelas name itu tadi. Nah, terus selanjutnya itu adakan dari fashion MNIST. Jadi, enggak, ini bukan ya. Bukan. Selanjutnya, berarti kita sudah sampai di kelas ya. Oke, kita coba lanjut. Sorry ya teman-teman, layarnya itu di sebelah kanan, jadi saya sering sebelah kanan. Nah, terus PPT-nya. Oke, ini PPT-nya. Kita udah nge-import library. Nah, terus kita pengen nge-explore si datanya misalnya teman-teman. Tadi kan kita sudah tuh, belum ya. Nah, kita tadi sudah ngebagi mereka teman-teman jadi seperti ini. Nah, ini mereka masing-masing ini dia satu entitas gitu atau satu variabel. Nah, misal nih kita coba ya untuk len train label gitu. Len train image misalnya. Atau label gitu. Nah, dia kan ada 60.000. Terus kita coba juga misalnya labelnya. Dia harusnya sama ya, teman-teman. Dia juga kurang S ya. Nah, untuk labelnya juga dia 60.000 gitu. Terus yang selanjutnya
Bisa nih, di sini kita bisa explore aja teman-teman. Mau tadi trainingnya itu 60.000, misalnya kita coba yang tes image. Tes. Nah, dia ada 10.000. Oke. Itu jumlah datanya ya teman-teman. Nah, terus selanjutnya itu ada tuh train image.shape. Kita pengen tahu nih, dia itu ukurannya sebenarnya ada berapa sih gitu? Ada berapa ya? Ya, ukuran gambarnya itu gimana sih gitu. Nah, jadi ini 6.000 ya, ini nah, yang shape ini adalah jumlah datanya, jumlah gambarnya gitu. Nah, terus 2828 itu adalah pixelnya. Jadi dia 28 pixel kali 28 pixel. Oke? Semoga clear ya teman-teman. Terus selanjutnya juga untuk trend label sama ya, itu tes image ya. Nah, kita coba kita coba aja deh. Trend label. Nah, jadi labelnya itu dia bentuknya array teman-teman. Itu ada angkanya 9, 0, 0, 3, 0 dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, untuk train labelnya enggak ada. Langsung aja kita lanjut. Terus tes image ya teman-teman. Tes images. Oke. Oh, salah. Dot shape. Nah, nanti dia juga akan keluar teman-teman. Dia sama 28 kali 28, tapi jumlah datanya itu ada 10.000. Oke, kita lanjut. Nah, terus untuk length test label. Ini sama ya seperti yang ini. Ini kan test image, berarti test labels gitu. Nah, ini juga panjangnya itu adalah 10.000. Oke, kalau ada pertanyaan bisalah kita ini tanyakan saja di kolom chat nanti, semoga bisa saya jawab. Tadi tuh asli nggak tahu kenapa jadi bisa ada ngembek kayak gitu. Nah, terus selanjutnya ini adalah untuk nge-explore data, gimana sih gitu bentuk dari data kita gitu atau dataset yang kita mainkan. Kalau kayak gini kan kita nggak bisa lihat nih, apa sih sebenarnya yang kita cari ini apa gitu, bentuknya seperti apa, kita nggak tahu. Nah, jadi saran saya ada bagusnya kalau semisal nanti teman-teman ada ujian atau gimana tentang TensorFlow atau ini, saran saya cek pastikan apa yang sedang kita mainkan gitu. Apa yang sedang kita mainkan. Datanya itu nanti bentuknya itu apakah Excel, apakah nanti datanya itu bentuknya kumpulan gambar-gambar kayak gitu. Nah, untuk kasus ini dia adalah kumpulan gambar-gambar di dalam Excel. Ya, bentuknya CSV ya. Dalam Excel. Nah, jadi ini tinggal kita salin ya, teman-teman. Plot untuk figurnya, ini untuk ngeplotting. Ini berarti tinggal ke pojok sini. Tek. Mana? Oke. Nah, plot figure. Oke, ini kalau kita enter dia harusnya nggak ada apa-apa. Oh, ada ya. Nah, tuh dari figure size-nya kita plotting 432 kali 288 gitu. Terus kita coba lagi plot untuk image show ya. Image show. Oke. Nah, untuk yang PLTM show itu kayak gini teman-teman. Kita sedang melihat gambar dengan indeks ke 0. Ini nih, indeks 0. Itu adalah gambar sepatu. Nah, kalau misalnya di sini indeks 1, dia akan memunculkan gambar baju. Kayak gitu. Oke.
such like a magic ya teman-teman. Nah misalnya gambar nomor 5 itu adalah apa itu ya, baju lengan panjang kayaknya. Nah terus yang selanjutnya kita plot untuk ini color bar buat apa ya? Coba aja deh. Kita plot untuk color barnya. Nggak bisa. Bener gak sih tulisannya? PLT color bar. Nggak bisa ya? Bentar. Oke, biarin aja dulu. Ini kayaknya nggak bisa. Oh, ini jadi satu kesatuan ya teman-teman. Itu tadi kan apa ya? Ini kan kodenya kita pisah-pisah. Nah, kita pisah-pisah. Ini bisa kita satukan. Jadi dari itu naikin aja nih. Color bar grid baru show, grid baru show, grid. Nah, kalau yang tadi dia dipisah satu-satu jadi nggak terlalu. Begitu. Grid false. Oh, false-nya salah. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa lihat ya bedanya. Untuk yang bagian ini, untuk yang bagian bawah ini kan tadi kita hanya ngeprint untuk si gambar bajunya aja. Nah, kalau yang ini kita bisa ini nih, yang bagian ini aja sih, nambah. Ada color bar-nya. Oke. Kita lanjut ya untuk PPT-nya. Nah, terus kita masuk ke pre-process data. Ini udah jam 9.15 di tempat teman-teman. Mau kita lanjut apa kita break sampai di sini dulu? Jadi kita sudah bisa sampai menampilkan gambar ke dalam ini. Kita sudah ngambil data, terus kita tampilkan data tersebut dalam bentuk gambar. Mau lanjut apa ini? Bisa kalau mau lanjut resign aja, kalau enggak ya kalau enggak ya kita cukupkan sampai sini. Halo guys. Mau lanjut atau cukup? Oh iya, pakai load titik data gitu kayaknya dari situ. Halo? Gak ada respon ya. Kita lanjutkan saja. Nanti kalau misalnya ini teman-teman bisa lihat di rekamannya. Kalau pengen istirahat duluan juga nggak apa-apa. Nah, jadi selanjutnya itu kita nge-pre-proses data. Print image sama dengan ini untuk nge-pre-proses data ya, sebenarnya nggak terlalu ini sih, nggak terlalu apa,
ini berpengaruh untuk ngecilin ininya aja, ngecilin datanya aja. Nah, terus ini kita untuk ngeplot semuanya itu kayaknya kodenya panjang sekali ya teman-teman, jadi kita ambil jalan pintas saja. Bagian mana tuh? Pre-process data. Oh, ini dia nih. Oke, kita coba tampilkan ada 10 data di sana. Dan look such a magic ya. Oke, terlihat ya teman-teman. Nah, setelah kita masukkan kode ini, jadi kita ngeplot gambarnya tadi. Asalnya gambar yang kita dapatkan itu seperti ini ya teman-teman. Apa ya? Kayak ada ungu-ungu kuning gitu, nggak terlalu jelas. Nah, terus di sini kita coba untuk bikin apa ya? Ini nih kita bagi sama ini 255 ini. Terus kita coba untuk di print mereka dan gambarnya akan jadi lebih bagus di mata kita. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bikin kita sudah selesai nih untuk tahap preproses datanya. Nah, selanjutnya itu kita bikin modelnya ya, teman-teman. Gimana cara bikin modelnya? Nah, jadi kalau teman-teman ingat dulu itu teorinya kan seperti ini ya. Di sini ada gambar anjing, ada gambar kucing gitu. Nah, kita masukkan si datanya itu, yang gambar anjing tadi kita masukkan ke input layer namanya teman-teman. Nanti dia akan masuk ke layer-layer berikutnya, yang mana aja neuron yang aktif gitu. Nanti akan keluar itu yang namanya yang keluar dari output setelah melewati layer output kayak gitu. Nah, untuk kodenya seperti apa? Untuk kodenya singkat ya teman-teman. Setup the layer itu model keras sequential. Ini telan aja teman-teman, bukan nggak perlu sih. Nanti untuk bikin model kira-kira seperti ini. Jadi model sama dengan mana ya? Ya. Nah, jadi model sama dengan keras dot sequential itu kenapa gitu? Nah, ini. Nah, di sini saya bilangnya ini adalah komposisi model, teman-teman. Jadi si model itu dia punya komposisi untuk neural network yang kita pelajari saat ini cukup 3 ini aja. 3 bagian ini aja. Jadi kita paste aja ya teman-teman dari yang sebelah. Input shape-nya itu kan 28,28 gitu. Itu kita dapatnya di mana sih? Kan sebelumnya ada ya teman-teman. Untuk 28,28 itu kita dapat dari shape yang ini. Nah, ini kan jumlah datanya 10.000. Terus shape-nya mereka itu 28 kali 28. Makanya di sini untuk input shape-nya itu adalah 2828. Terus untuk layer ini untuk dense layer namanya. Dia namanya dense layer. Itu kita kasih di sini adalah 128 layer. Kalau nggak salah ini layer ya. Ya, 128 layer. Nah, terus selanjutnya baru kita jadikan dia dense-nya itu 10. Nah, di sini ada namanya aktivasi ReLU. Untuk aktivasi sendiri itu ada banyak ya teman-teman. Salah satunya adalah ReLU. Untuk fungsinya mungkin teman-teman bisa explore lagi mandiri. Nah, ini kita run saja. Dia nggak akan ini. Nah, setelah modelnya kita bikin teman-teman, selanjutnya model tersebut kita compile. Semacam apa ya? Pada tahapan ini teman-teman, kita itu kayak mendeklarasikan satu fungsi gitu, atau kita bikin satu aturan ya. Kita bikin satu anggaplah
kita meracik sesuatu itu di sini. Nah, kita racik dia itu di sini ya teman-teman. Racikannya baru kita eksekusi, kita compile istilahnya. Kalau di sini namanya compile ya. Model.file. Optimizer dengan ada loss dengan sparse kategorikal apa itu? Wih, tiba aja muncul contekan saya. Masih setup. Nah, ini. Sparse kayak gitu ya. Oke. Kategorical cross entropy. Terus metriknya akurasi. Semoga bisa. Nah, oke. Nah, jadi di sini tadi anggaplah kita meracik modelnya, terus kita compile modelnya teman-teman, tapi modelnya belum jalan. Jadi anggaplah kalau misalnya dalam memasak, di sini ini kita masukin nih bumbu-bumbunya, kita masukin wortel, kita masukin macam-macam. Terus kita compile, kita tutup pancinya. Oke. Istilah compile sesederhana itu yang saya pikirkan. Kita compile, kita tutup pancinya, baru kita training modelnya. Nah, kita training modelnya artinya kita masak, kita nyalain kompor, kita rebus gitu atau kita goreng gitu. Model.fit. Nah, oke, di sini ada sedikit penjelasan berarti ya. .fit kayak gitu ya. Train images, train label, train labels, epoch sama dengan 5. Oke. Nah, tadi modelnya udah kita racik, terus kita tutup pancinya di compile ini tadi, terus di sini kita masak dia. Nah, yang kita masak itu apanya? Dari bahan-bahan tadi. Jadi yang kita masak itu adalah si train image-nya, gambar-gambar yang pengen kita latih. Tadi kan di atas ada tuh ya, train image sama test image gitu. Nah, jadi train image-nya yang kita masukin, kita masukin, itu adalah si X-nya teman-teman. Lalu label ini adalah si Y-nya. Jadi hasilnya tuh nanti kayak gini. Itu adalah si X. Ya, dia benar-benar X gitu, literally X. Dan labels itu adalah si Y. Nah, terus apa itu epoch? Epoch itu adalah si model ini berapa kali dia dilatih ulang. Di sini adalah 5 kali. Nah, jadi model ini akan melakukan proses sebanyak 5 kali dalam men-training si datanya dengan komposisi ini tadi. Jadi dimasak 5 kali lah istilahnya gitu. Oke, kita coba run ya. Oh, ada yang salah dong. Apa yang salah ya? Sebentar, metriknya sudah. Jangan-jangan salah. Tuh kan. Salah. Nah itu dia proses memasak yang pertama, teman-teman.
Di sini ada ya teman-teman tulisannya loss dan akurasi. Jadi dilihat nih akurasinya 0,2, lossnya 2, artinya dia modelnya jelek sekali. Nah, harapannya dia akan terus meningkat gitu dengan, loh kok bisa? Oh ya, nggak apa-apa deh. Apa salah ini? Oh, nggak benar. Memang salah. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, loss-nya itu 2,3, terus juga akurasinya 0,09 teman-teman. Artinya dia sangat tidak akurat. Oke? Kok bisa contohnya sangat tidak akurat ya? Coba dong kalau misalnya di sini 10 jadi gimana ya? Oke. Dan kita, oh bener. Tuh, loh, kok punya dia akurat, punya kita enggak ya? Oh, enggak deng. Intinya, nah itu kan kurang lebih ya punya kita sama punyanya dia. Yang sebelumnya tadi ada 0, berapa tadi 0,09 gitu. Nah, dia dapatnya di situ akurasinya 0,1. Intinya ini buruk sekali ya teman-teman, karena cuma 10% kebenarannya 0,1 itu. Nah, jadi kita harus mengevaluasi. Bentar. Tes loss, oh enggak ya. Intinya ya di sini akurasinya buruk, terus bikin prediksi. Kok bisa ya dia ngeprediksi seperti kayak gini. Oke, kita coba aja. Sampai mana tadi? Nah, ini kita biarin aja dulu ya teman-teman. Oh iya benar. Contekannya di sini dong. Kita pindah dulu contekannya. Oke. Nah itu ada sampai 10 ya. Ini udah angkanya nggak berubah-berubah lagi nih. 0,0915. Nah, jadi akurasinya cuma sampai situ tuh. Artinya dia cuma 9% ya kalau gitu ya. Kalau misalnya tinggi itu harusnya 0,9 gitu atau 0,8. Tapi kita ikutin aja dulu. Ini akurasinya punya ya. Nah, kita coba buat evaluasi. Oke. Ini evaluasinya kayak gini. Ini sudah jam berapa? Oh, 8.31 masih. Kayaknya udah mulai pada burnout teman-teman. Jadi kita langsung saja pakai jalan pintas. Oke, kita coba. Nah, itu ini kita evaluasi ya. Untuk tes loss-nya, ini gimana ya? Oh iya, kita jadinya nge-compare gitu, ngebandingin antara yang tes ini tadi sama yang train ini tadi sama yang si tes ini. Nah, jadi hasilnya itu 0,093. Tuh. Kita coba lanjutin, next, tes akurasinya di situ punyanya dia 0,1. Terus kita coba misalnya prediksi ya teman-teman dari gambar nomor 1, test image untuk yang nomor 1. Kita coba. Mana ya? Prediction sama dengan kayaknya harus dibagi 2 kayak tadi lagi deh. Kayak inget.
ini bukan. Nah, itu dia. Predict ayo yo gara-gara S. Oke, kita coba ngeprediksi. Nah, ini hasil prediksinya apa ya maksudnya? Dah soal aja. Oke, kita next. Nah, cek label dengan highest confidence value. Oh iya, oke. Nangkep. Nah, jadi tadi kan kita udah ngetrain ya teman-teman, ngetrain modelnya gitu. Nah, terus di sini sampai 10 epoch gitu. Terus akurasinya juga tadi terlihat itu 0,0915. Terus di sini itu kita harus ngevaluasi si modelnya teman-teman. Nah, untuk yang bagian ini dia evaluasi ya intinya dia ngevaluasi. Terus di sini itu adalah bagian prediksi teman-teman. Nanti itu kita cari di sini nilainya yang paling rendah yang mana. Nah kalau dilihat dari sini kan nilai yang paling rendah, nilai yang paling tinggi. Nah nilai yang paling tinggi itu kan ini nih 2,065. Kalau yang lain kan lebih rendah dari nilai ini. Oke, kita coba lagi. Kita lanjutin maksudnya. Maaf. Oh, ini ya. Nah, kita bagi lagi kayak tadi. Oke. Nah, kita cari ini nilai tertingginya. mp.rmax prediction indeks ke 0. Terus tes label indeks ke 0. Nah, bentar. Kayaknya ada yang salah. Nah, oke. Nah, jadi kan tadi kita ngeprediksi dari si modelnya bilang ya, dari model yang sudah kita training tadi, ini dia bilang bahwa hasil prediksinya itu adalah indeks ke 0. Indeks ke 0 itu adalah t-shirt, padahal dia indeks ke 9 atau indeks ke 9 itu adalah boots kalau nggak salah. Nah, jadi kita coba visualize ya teman-teman. Setelah kita coba prediksi, kayak salin saja sebelum. Baru kita verifikasi prediksinya. Visualisasi si datanya. Ini juga. Kita ini aja kali ya, kita run saja. Nah, kepala saya juga udah ini.
sampai mana nih? Sampai plot image ini I sama dengan output sneakers, t-shirt. Oh ya. Nah, jadi intinya teman-teman dari yang ini itu sebenarnya gini. Ini kode ini to be honest ya teman-teman, saya nggak ngerti juga pembahasannya. Nah, terus yang bagian ini itu kita ngevalidasi teman-teman. Nah, dia bilang ini adalah t-shirt, padahal ini kan ankle boot gitu. Jadi prediksinya si model kita ini sangat buruk gitu, salah gitu nilainya, gitu. Nah, terus kita coba lagi untuk ngeprediksi test image. Kita coba lagi bukan ini ukurannya dong, dimensi predik single image 1 dari 2. Coba nih. Kan dari 0. Benar ini print let's say oke. Predik landing map. Ada yang salah? Expand dimension image, 0 test image. Oke, ya. Oke, ini. Oh, syntax in file. Oh, bentar ya. Expand them. Oh, pantesan. Kurang ini nih. Nah, ukurannya 2828, di sini 12828. Oke, baru kita ngepredik. Kayaknya masalahnya di situ deh. Jadi modelnya ini. Modelnya lemah ya. Akurasinya. Langsung doang aja ya. Probability model is not apa? Oh bukan ya. Value array model that predict.
Nggak kelihatan ya fotonya. Check the prediction result. Prediction result single. Check. 0. And the model project is available as expected. 0. Tadi di atas dia bilang itu adalah nggak tahu lah. Jujur teman-teman, saya cuma bisa menjelaskan sampai sini. Mana ya? Sampai sini. Nah, sampai sini yang bisa saya jelaskan. Untuk yang bagian ini mengevaluasi terus bikin prediksi, nggak paham. Ya, bingung juga gimana cara jelasinnya. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Ria? Probability model kada bikin ini dulu kah? Oke. Kita coba ya. Oh, tadi yang not defined ya. Oke, sebentar. Yang not defined itu di sini loh. Bikin dulu di sini. Nah, pesan nggak muncul-muncul. Ya ini ternyata. Ya ini. Tapi jujur kada mengerti mas ini apa anunya. Tebak. Oh enggak. Tebakannya dia bilang itu adalah t-shirt. Ya kalau yang warna merah itu. Dan itu yang nomor 0. Padahal di sini dia bilang itu adalah ankle boots. Nah, jadi ini buat ngelihat sebenarnya yang kita tebak itu salah gitu. Tapi caranya kayak gini. Pantesan nggak paham caranya karena memang kayak ini. Nah, sampai sini ada pertanyaan lagi teman-teman? Atau ada yang pengen kita diskusikan? Ini udah jam 9.46 sih. Mungkin saya tunggu 15 menit kali ya bagi ada yang pengen nanya. Ya sampai jam, kalau misalnya sampai jam 9.50 nggak ada yang nanya, kita bisa cukupkan. Thank you ya teman-teman yang masih kuat bertahan sampai akhir. Saya tahu teman-teman ini mungkin teman-teman juga pada sibuk gitu. Ya masih bisa bertahan sampai akhir. Ini kita stop share screen. Kita bikin tile. Ada pertanyaan kah teman-teman? Wah, ya yang bertahan nih kayaknya nih bubuhan MSIB semua nih. Sisanya pada ambil kabur. Oke lah, minggu depan kayaknya ada satu lagi deh yang bakal kita bahas di minggu depan. Itu pertemuan terakhir kali ya. Saya coba cek dulu. Ya silahkan. PPT-nya enggak di-share. Udah di-share kocak di itu di grup GDSCULM. Di GDSCUL
Oh, nggak ada ya? Ada Ardi di ini. Nanti saya share lagi deh. Saya share lagi. Oh, bukan di sini ya, di sheet. Bukan di ini ya, di akunnya GDSC ya. Ini dia nih. Akun GDSC. Iya, benar teman-teman. Minggu depan adalah pertemuan terakhir. Kita nanti akan bikin apa? Minggu depan itu tadi kan image classification ya. Cuman tadi modelnya itu jelek kali gitu karena prediksinya pun nggak tepat gitu ya. Nah, jadi yang minggu depan itu kita coba untuk ya apa ya komunitas. Wow, minggu depan kayaknya rumit sekali teman-teman. Ya, minggu depan kayaknya rumit sekali. Intinya kita akan coba praktikum image classification gitu. Ngeklasifikasi gambar kayak yang ini tadi, cuman ada ini, ada captionnya. Ada captionnya, ya. Ada captionnya artinya oh iya. Nah, ada captionnya, terus juga ada ini, ada apa ya? Dan captionnya itu, oke, bentar lah. Saya coba share screen aja. Kayak gini nih. Ciluk bang. Nah, kayaknya sih gitu ya. Jadi ada captionnya, ada ya ada fotonya, ada captionnya. Nah, jadi kayak fotonya ini, terus captionnya the person is riding a surfboard on the ocean. Nah, kayak gitu. Nih, a bird, gila keren banget sih ini, flying over a body of water. Ya gitu. Kelihatan lo tadi lo. Nah, kira-kira itu kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BTW selamat yang keterima di Bangkit. Ya, selamat siapapun kalian. Yang ambil machine learning selamat datang di machine learning, yang ambil Android selamat datang di Android. Mungkin nanti ada yang ketemu sama Fasil sama mentor tanya Ardi gitu atau Arif gitu, Arif di CC ya kalau nggak salah. Ya, jadi ada beberapa alumni Bangkit dari Universitas Semu Mangkurat yang jadi mentor, intinya kayak gitu.